Ketika anak-anak sekolah tidak mampu membeli permen, guru mereka meletakkan potongan kertas koran di lidah mereka. Tinta koran itu memiliki sedikit rasa manis, dan dari situlah anak-anak merasakan rasa seperti permen. Mereka pun bersorak kegirangan. Di antara mereka, yang paling miskin adalah Frank. Sepatunya berlubang begitu besar hingga kakinya menyembul keluar. Keluarganya tidak mampu membeli sepatu baru, jadi ayahnya mengambil ban bekas dari dekat toilet umum. Ia mengoleskan lem di ban itu dengan kuas, memotongnya, lalu menempelkannya ke bagian bawah sepatu Frank. Jadilah sepatu baru. Namun saat teman-teman sekolah melihat sepatu aneh itu, mereka menertawakannya. Frank melindungi adiknya yang kecil dengan menyembunyikannya di belakang tubuhnya, lalu berjalan keluar dari kerumunan dalam diam. Ia merasa sangat malu pada sepatunya, hingga akhirnya diam-diam membuangnya. Keesokan harinya, saat ia duduk di kelas tanpa alas kaki, guru memarahinya karena tidak boleh masuk kelas tanpa sepatu. Guru lalu mengambil sepatu yang dibuang itu dan memakainya lagi. Anak-anak pun tertawa lagi, tapi kali ini sang guru menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Kemiskinan bukanlah hal yang memalukan." Ia menunjuk ke arah salib dan berkata, "Tuhan Yesus juga tidak memiliki sepatu. Ia mati tanpa alas kaki, namun kehormatannya tidak pernah berkurang." Anak-anak langsung terdiam, dan untuk pertama kalinya, Frank tidak merasa malu pada sepatunya, tapi justru bangga. Namun di rumah, persediaan batu bara telah habis. Ayah Frank pergi mengambil batu bara menggunakan surat bantuan, tapi petugas berkata bahwa ia datang terlalu terlambat. Frank ingin mengambil batu bara yang jatuh ke tanah, tapi ayahnya melarang, demi menjaga harga diri mereka. Ia berkata, "Kita bukan pengemis, tapi kini harga diri itu tidak bisa mengisi perut yang kosong. Anak-anak butuh makanan hangat." Akhirnya ibunya membawa anak-anak pergi untuk memungut batu bara. Tapi saat itu kondisi anak bungsu semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, suami tetangga mereka mengirim uang dari Inggris. Wanita itu memanggil anak-anaknya dan memasak ayam untuk mereka. Aroma ayam itu membuat seluruh keluarga Frank menelan ludah. Melihat itu, ayah Frank memutuskan untuk pergi ke Inggris dan mencari uang. Ia berjanji pada istrinya akan mengirim uang setiap bulan. Tapi setelah kepergiannya, tidak ada kabar sama sekali. Kini seluruh beban keluarga berada di pundak Frank. Sepulang sekolah, ia bekerja di pabrik batu bara, lalu mengantarkan batu bara dari rumah ke rumah. Karung di punggungnya seberat tubuhnya sendiri. Tapi ia tak pernah mengeluh, karena tekad untuk meringankan beban ibunya jauh lebih besar dari rasa lelah. Saat ia memberikan gaji pertamanya pada ibunya, sang ibu melihat matanya memerah. Ia dibawa ke dokter dan didiagnosis menderita keratitis. Jika terlambat sedikit saja, ia bisa saja menjadi buta. Meskipun matanya berhasil diselamatkan, seluruh uang hasil kerjanya habis untuk biaya pengobatan. Teman-teman, anak laki-laki ini benar-benar mencintai ibunya dan keluarganya dari hati. Sekarang, katakanlah, apakah kalian juga sanggup bekerja sekeras itu demi keluarga kalian?